Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Dengar, Kak. Jelas, Kak. Oke, mohon maaf telah lama menunggu ya. Ada kendala teknis. Sebelumnya saya coba buka dulu untuk sosialisasi program pendampingan wilayah kita pada malam hari ini juga Sini ya. Sini bersamaan dengan sosialisasi malam keakraban, dan untuk susunannya kakak bacakan seperti yang sudah diinformasikan di grup masing-masing bahwa akan ada beberapa sesi penyampaian yang akan disampaikan oleh tim manajemen Pemuda Bakti Banua. Di antaranya yang pertama pengantar umum program pendidikan wilayah pendampingan, yang kedua mekanisme dan teknik pelaksanaan program di lapangan, yang ketiga administrasi pelaporan, yang keempat teknis penggunaan kurikulum rumah belajar, yang keenam teknik pembuatan press release, yang ketujuh teknik pengambilan dokumentasi yang benar, dan kedelapan teknik prokes pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Izinkan kakak untuk langsung saja menyampaikan terkait konsep pendampingan wilayah. Untuk slide PPT apakah sudah terlihat? Tim, bisa konfirmasi? Belum ya? Belum terlihat, Kak. Kata Desi, kata Hilda juga belum. Masih loading. Oke. Sudah, Kak. Oke, ini filenya banyak ya, tapi banyak dokumentasi kayak gitu, jadi insya Allah cepat saja. Untuk konsep pendampingan wilayah, kita menerapkan 3 konsep pendampingan utama, social entrepreneurship, social empowerment, dan leadership. Kemarin untuk proyek utama itu adalah program dengan konsep social entrepreneurship. Namun untuk memulai kembali jalannya rutinitas pendampingan wilayah, kita menjalankan konsep pendampingan yang kedua, yaitu social empowerment, yang mana program social empowerment ini lebih banyak ke arah program pendidikan, ya, pendidikan, kemudian kesehatan juga, kemudian konsep leadership, membangun jiwa-jiwa kepemimpinan, itu lebih ke arah ke pelaksananya, yaitu tim relawan itu sendiri. Nah, ini adalah 16 wilayah pendampingan Pemuda Bakti Banua yang ada di 3 kabupaten kota, di Kabupaten Bangki-Tukuala, Kabupaten Tapin, dan Kota Banjarmasin, yang total keseluruhannya ada 16 wilayah pendampingan. Mungkin kalian sudah banyak mengetahui tentang wilayah-wilayah ini. Dalam aktivitas pendampingan wilayah, ya teman-teman semua, langkah-langkah aktivitas yang kita laksanakan itu mulai dari observasi wilayah. Kemudian sebelum ide atau gagasan proyek sosial, baik itu social empowerment atau social entrepreneurship itu dijalankan, terlebih dahulu kita menganalisis potensi dan masalah yang ada di desa untuk membuat sebuah proyek, ya, yang nantinya akan kita konsep dalam sebuah proyek plan. Namun dalam sesi kali ini saya akan lebih menyampaikan
konsep yang lebih mudah dalam kita menuangkan sebuah gagasan proyek yang biasanya itu kan kita bikin proposal, tapi dalam sebuah planning, perencanaan untuk menciptakan sebuah proyek itu cukup dengan membuat sebuah perencanaan dengan metode theory of change yang nantinya akan saya coba jelaskan ya untuk program pendidikan. Kemudian setelah kita membuat sebuah konsep ya, setelah kita membuat konsep pelaksanaan program, lalu kita langsung ke tahapan eksekusi, yaitu pelaksanaan program pendampingan. Dan tentunya juga setelah pelaksanaan program kita membuat pelaporan, kemudian evaluasi untuk pengembangan. Ya, tahapan awal itu kita melakukan analisis potensi desa atau permasalahan yang ada di desa. Bagaimana kita bisa mendapatkan permasalahan yang ada di desa serta menemukan potensi yang ada di desa, yaitu dengan cara menggali informasi dan mengumpulkan data. Ada 3 bagian ya yang harus kita lakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. Yang pertama itu observasi ya, di mana tim itu melakukan observasi dengan cara terjun langsung ke wilayah desa binaan. Yang kedua tentunya dengan wawancara. Nah, kalau wawancara ini yang lebih kita tekankan itu bagaimana kita bisa mendapatkan data yang lebih valid ya. Kalau untuk menggali permasalahan yang ada di desa itu biasanya kita lebih ke arah wawancara dengan masyarakat yang ada di desa tersebut. Karena apa? Kalau masalah keluh kesah, insya Allah tuh dari masyarakat tuh yang biasanya timbul curhatnya ke kita. Tapi kalau ke aparatur desa biasanya tidak semua masalah itu tersampaikan ya. Bisa jadi mereka beranggapan bahwa itu adalah sebuah aib yang harus ditutupi kayak gitu kan. Tapi kalau di desa dengan masyarakat, insya Allah mereka akan lebih leluasa menyampaikan permasalahan-permasalahan yang ada di kehidupan sehari-hari. Kemudian studi pustaka ini kita lebih belajar ke referensi ya, ke literatur, buku, artikel kayak gitu terkait dengan program yang nantinya akan kita kembangkan di desa. Nah, biasanya informasi yang digali di lapangan itu terkait dengan struktur desa, kemudian kondisi geografis yang ada di desa, data-data kependudukan, kepala keluarga, jumlah RT, jumlah RW, sehingga bagaimana caranya program yang kedepannya kita jalankan di desa itu lebih mengena, lebih dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat yang ada di setiap RT atau setiap RW yang ada di desa itu. Dalam artian merambah secara merata, tidak hanya di lingkungan-lingkungan tertentu saja kayak gitu. Misalnya kita melaksanakan program rumah belajar, tapi memang anak-anak desa di setiap RT itu ada yang terwakili kayak gitu kan. Kemudian mata pencaharian, latar belakang pendidikan masyarakat, fasilitas desa ya, fasilitas kesehatan, pendidikan, sosial, keagamaan. Kemudian potensi desa, permasalahan yang ada di desa, program desa ya, program desa itu seperti Karang Taruna, remaja masjid, kelompok-kelompok ibu-ibu pengajian, biasanya kelompok hafsi, apakah ada kayak gitu. Sehingga potensi-potensi yang ada seperti itu memungkinkan untuk kita bisa mengembangkan program yang ada di desa. Kemudian program pemerintah ya, apakah ada program dari pemerintah terkait pemberdayaan masyarakat yang ada di sana, kemudian program CSR yang sejenis dengan kegiatan yang juga kita jalankan di desa. Kemudian pihak-pihak yang bisa dihubungi ya, tentunya untuk menjalankan program agar program itu bisa berkelanjutan, ada orang desa tuh yang bisa kita rangkul, kita libatkan dalam pelaksanaan program, entah itu pemuda desa, kemudian guru-guru, guru honor, kemudian guru ngaji yang memang bisa nantinya diberdayakan dalam menjalankan program yang kita jalankan di desa. Ya, kalau wawancara
prosesnya menggali informasi potensi desa dan permasalahan sosial yang ada melalui biasanya kita bertanya kepada masyarakat desa dan kepada aparatur desa. Tadi pustaka juga ya, referensi yang bisa kita dapatkan. Nah, bagaimana cara menentukan ide dan merumuskan perencanaan sebuah proyek sosial? Ya, tentunya ide proyek itu ditentukan berdasarkan analisis potensi dan permasalahan sosial yang ada di tengah masyarakat. Ketika kita udah menemukan sebuah potensi, kita bisa menemukan ide proyek. Oh, proyek apa nih yang memungkinkan ya, yang bisa kita jalankan untuk meningkatkan potensi desa yang ada di sini. Atau ketika kita menemukan sebuah masalah, ya, baru kita bisa menentukan sebuah ide proyek. Oh, kalau masalahnya itu adalah tingginya angka putus sekolah atau minimnya tingkat pendidikan masyarakat yang ada di sebuah desa, kalau seperti itu program pendidikan apa ya yang memungkinkan untuk bisa dijalankan di desa ini, kayak gitu. Sehingga program yang kita bentuk itu memang sesuai dengan kebutuhan yang ada di desa, bukan berdasarkan apa yang kita bisa. Jadi kayak gini kawan-kawan, kalau kita membuat sebuah proyek berdasarkan apa yang kita bisa, ketika kita tidak bisa kunjungan ke desa, program kita jalan nggak? Nggak jalan kan? Karena apa? Yang bisa kita, tapi kita tidak bisa melakukan kunjungan ke desa. Tapi seandainya program yang kita jalankan itu adalah program yang memang sesuai dengan permasalahan sosial yang ada di desa itu, dan mereka butuh akan hal itu, kayak gitu. Otomatis mereka merasa memiliki karena mereka perlu dengan adanya keberadaan program tersebut. Sehingga program apa nih yang memungkinkan untuk bisa dijalankan di desa tersebut. Jadi memang berdasarkan 2 poin utama ini, masalah dan potensi. Seperti itu. Ya, ketika kita sudah dapatkan idenya, ya, misalnya program pendidikan, apa nih? Banyak sekali kan program pendidikan yang sudah kita jalankan di tahun-tahun sebelumnya, ada rumah belajar, rumah baca, pelatihan komputer, pelatihan hapsi, kemudian ada kepramukaan juga dan lain-lainnya, ya. Itu sesuai dengan kebutuhan yang ada di situ tentunya, ya, yang ada di desa. Sehingga kita bisa memetakan untuk perencanaan proyek setelah kita menentukan ide proyeknya. Nah, ini kalau ini contoh untuk program social entrepreneurship ya, jadi kita skip. Dan ini juga berasalkan dari sebuah potensi dan masalah nih yang ada di sini. Bisa dilihat secara sekilas. Lalu solusinya mereka membentuk sebuah program. Ini dia gagasan atau ide proyek sosialnya. Koperasi, kemudian kebun, kemudian lagi produk olahan. Ya, berdasarkan masalah yang ada tadi. Kayak gitu. Nah, untuk pemetaan perencanaannya kita menggunakan theory of change untuk membangun sebuah nilai impact ya. Yang mana tentunya tahapan awal adalah mencari problem statement. Problem statement ini ya dari potensi dan dari masalah yang ada di desa. Kemudian kita menentukan input ya, kemudian menentukan activities, kemudian menentukan output, setelah itu menentukan outcome, baru menentukan dampak yang nantinya ke depannya akan kita capai dengan menjalankan program ini. Untuk menciptakan sebuah dampak itu perlu waktu, teman-teman. Beda halnya dengan output.
ya. Kalau output itu langsung ada bendanya, ada fisiknya yang diterima. Tapi kalau dampak itu perlu proses, sehingga program yang kita jalankan perlu adanya kesinambungan, ya. Aktivitas yang dijalankan secara terus-menerus. Nah, untuk penjelasannya, kalau input itu adalah sumber daya yang digunakan untuk melaksanakan program, ya. Itu input. Itu bisa SDA-nya, bukan SDA ya, SDM-nya, sumber daya manusianya, entah itu tim itu sendiri maupun pihak lain yang bisa dijadikan sebagai pihak kolaborasi, entah itu pihak pemerintahan, kemudian program CSR perusahaan lain, kemudian pihak kolaborasi, OKP Ormawa yang kita rangkul untuk kerjasama, bisa juga tim kita itu sendiri sebagai inputnya. Kemudian program yang kita jalankan itu juga bisa dijadikan sebagai input. Kemudian ada activities, ya, aktivitas apa yang kita kerjakan untuk menjalankan program itu. Kemudian output, itu adalah hasil. Kalau output itu hasilnya berupa fisik, ya. Kalau kita menjalankan program pendampingan wilayah pendidikan misalnya, aktivitasnya adalah proses belajar mengajar. Tapi outputnya apa? Raport, ya. Raport itu kan bisa dilihat, dipegang, jadi bentuknya fisik. Kalau outcomes itu lebih ke arah pengembangan, ya, misalnya meningkatnya pemahaman anak terkait apa, kayak gitu. Kalau impacts itu perubahan, tapi perubahan secara berkelanjutan yang disebabkan oleh tindakan. Akhirnya apa? Impacts atau dampak itu bisa saja dengan kegiatan kita menciptakan anak-anak berprestasi misalnya, atau menciptakan anak-anak yang dapat melanjutkan pendidikannya dengan beasiswa. Itu bisa dijadikan dampak dari program kita. Ini contoh, tapi ini untuk program social entrepreneurship, ya. Nah, teman-teman semua, ini adalah program bidang pendidikan yang kita jalankan, ya. Ada rumah belajar, kemudian ada rumah baca, ada English Club, ada pelatihan komputer, ada pelatihan silat, ada pelatihan tari, kemudian ada pelatihan hapsi. Nah, kenapa program ini bisa ada? Tentunya tidak luput dari permasalahan dan potensi yang ada di desa. Jadi tidak sekedar menciptakan sebuah program, ya, teman-teman. Jadi kalau memang di sana potensinya adalah pelatihan komputer misalnya, ya udah jalankan pelatihan komputer. Kalau di sana perlunya English Club, jalankan English Club. Tidak mesti rumah belajar. Kalau di sana misalnya ada 2 sekolahan SD, tapi pramukanya nggak jalan, misalnya, bisa tuh berarti potensial untuk dijalankan pramuka, gitu. Atau guru pramukanya nggak ada, kayak gitu kan, bisa tuh tim kita yang backgroundnya pramuka bisa untuk jalankan program kepramukaan yang ada di wilayah tersebut, ya. Ini contohnya untuk kegiatan pendampingan wilayah bidang pendidikan. Ada rumah baca Bakti Banua, ini tahun 2018, ya. Saya kasih contoh yang pendek. Rumah baca. Yang rumah baca biasanya sebagai wadah literasi, ya, perpustakaan lah. Kalau di desa nggak ada, sebut aja perpustakaan desa. Nih, problem statement-nya, masalahnya, rendahnya tingkat membaca dan pengetahuan masyarakat, tidak adanya perpustakaan desa. Biasanya dibuktikan dengan rendahnya atau minimnya pendidikan, ya, yang ada di sana. Misalnya banyak orang tua yang tidak tamat SD, bahkan banyak angka masyarakat yang hanya lulus SD lebih banyak, misalnya lebih mendominasi dibandingkan lulusan tingkat menengah. Itu sangat banyak sekali terdapat di wilayah-wilayah desa terpencil, ya.
dan itu datanya bisa dilihat, bisa didapatkan dari desa kayak gitu. Nah, inputnya tim muda Banua itu sendiri, kemudian tim pemuda desa, kemudian tim perpustakaan dan arsip daerah Tapin. Activity-nya bisa ditentukan. Kemudian output yang diharapkan bisa ditentukan. Outcome-nya juga bisa ditentukan. Kemudian impact ke depannya bisa ditargetkan. Sehingga apa, teman-teman? Tim itu tidak bingung lagi apa yang bakalan dilakukan ke desa seperti itu, karena dia sudah mendapatkan gambaran yang jelas di awal kayak gitu, bahwa yang akan dikerjakan itu ini dan ini tertuang dalam activities kayak gitu kan. Kemudian apa yang diharapkan dalam kegiatan itu jelas, outputnya apa, outcomes-nya apa, impact-nya apa nantinya ke depannya kayak gitu ya. Mungkin itu saja ya. Kalau dulu ada program kelas motivasi minat bakat juga, kemudian ada pelatihan kepramukaan juga. Jadi kalian sembari sambil jalan, karena kemarin sudah ada kunjungan pendampingan wilayah, silahkan diteruskan, silahkan dipertimbangkan lagi. Yang pastinya teman-teman, untuk keberlanjutan sebuah program itu, kita tidak bisa resource-nya itu, input-nya itu hanya mengandalkan dari tim kita, ya. Tapi ada dua bagian yang akan menguatkan keberadaan kita, yaitu kolaborasi. Yang pertama kolaborasi dengan pemuda desa, orang desa yang bisa diberdayakan di sana, sehingga ketika kita tidak bisa berkunjung, mereka sebagai orang desa bisa menjalankan dan melanjutkan aktivitas yang sudah kita mulai, yang sudah kita jalankan. Ya. Orang desa harus diberdayakan, dan rasa memilikinya itu lebih kuat, ya, bisa lebih kuat dibandingkan kita, karena itu adalah tanah kelahiran mereka, tempat tinggal mereka. Yang kedua adalah kolaborasi dengan pihak-pihak terkait, entah itu pemerintah desa, atau juga dengan OKP dan Ormawa yang bisa diajak untuk kolaborasi. Nah, jadi kawan-kawan bisa tuh kalau memang ada OKP Ormawa, organisasi mahasiswa di kampusnya yang juga ada program pemberdayaan masyarakat kayak gitu, terjun ke masyarakat, bisa digandeng untuk kerjasama menjalankan program pendampingan wilayah dengan pemuda bakti Banua. Dulu yang sudah pernah kerjasama dengan kita ada ini ya, turun tangan Banjarmasin. Nah, mungkin itu saja ya. Untuk hal-hal lainnya akan disampaikan oleh tim unit kerja yang lainnya. Terima kasih. Kakak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi tanya jawab mungkin bisa diakhiri ya Kak Pajang. Ya, siap. Selanjutnya mungkin dari Divisi Pendidikan, dipersilakan Muhammad Nur Ilmi. Izin menjelaskan untuk di Divisi Pendidikan, sebagai kita adalah rumah belajar, Kak. Nah, rekan-rekan semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya Kak, ini boleh. Oh ada Kak. Ya, boleh. Oke. Nah, izin tidak membuka kamera ya, karena ini tidak ada background yang bagus gitu. Oke, ini adalah saya menjelaskan terlebih dahulu bahwa ini adalah rancangan kurikulum. Ini adalah rancangan kurikulum Rumah Belajar Pemuda Bakti Banua, yang mana ini sudah ada perubahan dari kurikulum yang terdahulu dengan kurikulum yang ada, dan ini tetap mempunyai 7 mata pelajaran ya, dan ini adalah struktur kurikulumnya. Memang acuan kurikulumnya ada 2013 revisi tahun 2016 dengan jenjang pendidikan 1 tahun.
Mungkin dan alokasi pertemuannya adalah 120 menit, 6 materi dan 7 mata pelajaran. Dengan mata pelajaran ada bahasa Indonesia, IPA, matematika, bahasa Inggris, IPS, PKN, dan prakarya. Nah, setiap mata pelajaran memiliki 5 sub materi nantinya yang akan dipelajari, dan itu setiap satu pertemuan ya. Nah, ini adakah yang terbaru Kak dari kami? Mungkin itu yang terdahulu nih untuk mata pelajaran sub materi rumah belajar yang terdahulu. Nah, baik, boleh lanjut dulu Kak. Atau yang terbaru mungkin bisa di-share Ilmi? Mungkin Kakak Eh, salah share ya? Ini yang terdahulu ya, Mi? Iya, itu yang terdahulu Kak. Kalau yang yang Bentar. terdahulu Kak. Tunggu Kak. Kalau screenshot, screen saya. Oke. Mohon maaf, salah file ya. Nah, ini adalah kurikulum 2.0 norma belajar. Nah, ini adalah pembaharuan dari kurikulum terdahulu. Nah, memang pendekatan kita, oke, kita lanjutkan dulu. Memang pendekatan kita adalah pendekatan scientific learning dan model pembelajarannya adalah cooperative learning. Nah, kita ada mempunyai 5 submateri dengan PKN tadi. Kami kenapa mengambil submateri seperti ini dan fokus kepada general. Ini kelasnya memang general dan pengambilan submaterinya itu beragam. Jadi ada yang kelas 1 sampai 6 itu bisa masuk gitu. Nah, ini materinya juga umum seperti Pancasila sebagai dasar negara, itu ada pembelajarannya juga seperti bahasa Indonesia dan matematika, IPA ya, seperti makhluk hidup, lingkungan, dan kesehatan. Nah, nanti untuk sub materinya itu setiap satu pertemuan, misalnya materinya itu mengenal sumber daya alam, fokus ke sumber daya alam untuk 1 minggu full gitu, atau Sabtu dan Minggu, karena jamnya itu bisa 2 kali pertemuan dan materinya pun juga cukup lumayan banyak ya. Kalau kalian punya filenya, kami sudah memberikan untuk referensi terbaru, ada di buku pintar kami ambil juga. Nah, ini adalah jadwalnya, jadwal mata pelajaran. Setiap minggu itu pasti ada pertemuan dan fokus untuk 1 minggu itu harus materinya adalah Pancasila sebagai dasar negara, seperti itu. Lalu minggu kedua kalian fokuskan untuk ciri-ciri dan proses perumusan Pancasila, makna Pancasila sebagai dasar negara. Jadi nanti otak siswa itu bisa menangkap kita, itu fungsinya. Nah, selanjutnya Kak, ini adalah ya dengan 7 pertemuan tadi. Nah, ini adalah RPP kita. RPP-nya adalah RPP 1 lembar saja. Ya, dengan RPP yang cukup umum lah untuk dipelajari juga. Nah, tunggu Kak untuk mengambil ini mana ya? Ada catatan juga. Nah, ini adalah RPP-nya. Nah, ini untuk RPP dalam langsung 5 pertemuan. Jadi nanti kalian kalau ingin kunjungan bawa RPP ini setiap hari dan jangan sampai hilang, mungkin nanti diambil ke tim manajemen langsung gitu. Baik, nah ini adalah format RPP-nya dan ini adalah materi PKN. Kami sudah menyediakan materi PKN-nya juga untuk sementara seperti itu, dan nanti kalian bisa memberikan referensi ke kalian sendiri
yaitu dengan mencari buku yang sesuai dengan referensi dan mata pelajaran yang ada gitu. Nah, untuk waktunya tetap fleksibel. Kalian bisa memakai waktu yang yang negosiasi dengan siswanya sendiri. Nanti kalian misalnya ada siswa yang TPA atau siswa yang belajar untuk TPA hari Sabtu, kalian harus negosiasi dulu untuk mengetahui kapan waktu itu bisa kalian maksimalkan untuk pembelajaran rumah belajar itu. Nah, kalau misalnya hari Minggu, sepakat untuk hari Minggu, kalian bisa konfirmasi ke hari Minggu gitu. Jadi tidak ada jadi siswa itu bisa fokus lah untuk, jadi kita itu bisa fokus dan siswanya juga bisa fokus gitu untuk rumah belajar ini. Oke. Untuk selanjutnya adalah setiap pembelajaran pastikan sudah menyelesaikan satu mata pelajaran terlebih dahulu, lalu dilanjutkan mata pelajaran yang lain. Nah, dengan estimasi waktu pembelajarannya bisa 2 kali pertemuan dalam 1 minggu, karena materi yang diambil cukup banyak pada setiap pertemuan. Dengan estimasi 7 pertemuan, berarti dalam jangka waktu 1,5 bulan sudah selesai dan diganti mata pelajaran yang selanjutnya. Khusus jika ada rumah belajar seperti berkaitan dengan English Club dan rumah belajar lainnya, tetap menggunakan materi ajar yang sudah kita buat dalam 7 pertemuan tersebut. Nah, oke, dan ini adalah soalnya juga. Kami merekomendasikan 25 soal setiap evaluasinya. Dan soalnya itu menggunakan ABCD dan sedikit esai, dan nanti kalau setiap prakarya itu ada praktiknya. Nah, nanti guru itu setiap yang relawan itu kita tetap menggunakan materi-materi yang ada, tapi dengan metodenya menggunakan alat media pembelajaran dan menggunakan untuk mengajak anak-anak itu diskusi. Jadi guru itu membimbing anak-anak untuk berdiskusi agar bisa memecahkan masalahnya yang ada nantinya. Seperti itu. Nah, jadi kalian untuk setiap relawan itu bisa fokus untuk membuka diskusinya dan agar otak atau pemikiran siswa itu bisa jernih lah. Nah, itu kita membimbingnya gitu ya. Nah, mungkin seperti itu saja untuk penjelasan kurikulum rumah belajar ini. Ya, nah sedikit juga untuk lembar penilaian. Ya, ada tes tulis, ada juga kompetensi dasarnya, ada juga soal-soal yang sudah diterapkan. Jadi nanti kalian fokusnya adalah metode atau yang kita sebut adalah manajemen kelasnya, itu seperti itu. Nah, di situ nanti yang titik diibaratkan gitu. Oke, untuk penjelasannya dari kurikulum rumah belajar ini saya cukupkan terlebih dahulu. Saya kembalikan kepada Kak Fajar. Oke, terima kasih Ilmi. Biar mempersingkat waktu, mungkin setelah ini kakak akan menjelaskan LMS ya, Learning Management System yang akan kita gunakan untuk mengefektivitaskan kurikulum yang telah dibuat. Sebentar. Oke, jadi untuk LMS yang kita gunakan saat ini adalah yang biasa digunakan ya, yaitu Google Classroom. Oke, siapa di sini yang udah pernah menggunakan Google Classroom? Mungkin hampir semuanya ya. Kakak mau lihat dulu di kolom komentar siapa yang udah pernah menggunakan LMS ini.
pernah Kak? Oke, Maulita, Rosana, Ahmad Jauhari, Habibatu Zahra, hampir semuanya ya. Maulida, Gilun pernah Kak, Rizkia, Nur Zakia, ya. Muhammad Arif Rahman, Raudah, pernah Kak, Desi Ramadana, hampir semuanya ya nih. Tabah, karena rata-rata dosen atau kampus-kampus yang ada di Banjarmasin menggunakan Google Classroom sebagai pengajaran media online-nya. Nah, jadi untuk ini kakak buatkan ke 16 wilayahnya ya. Kalau yang kuning ini untuk wilayah Tapin. Untuk yang hijau ini wilayah Kabupaten Baritokwala dan Kota Banjarmasin. 2 wilayah. Nah, jadi nanti setiap kunjungan, sebelum kunjungan itu akan di-share materi-materi. Mungkin nanti kakak juga akan dibantu oleh divisi pendidikan untuk ngecek satu persatu wilayah. Jadi nanti kalian bisa join di sini ya. Misalkan Sungai Puting, kayak gini. Ini ada kodenya nanti di share barcode-nya. Setiap relawan yang tergabung dalam Sungai Puting itu wajib untuk join di sini sebagai siswanya ya. Jadi gimana ya? Anggap aja kakak itu kepala sekolah, kalian itu guru ya. Guru yang siap mengajar ke desa untuk mengajar anak-anak. Jadi tugas kakak dibantu dengan divisi pendidikan adalah memanajemen kalian. Kalau dulu kan permasalahan tim adalah hari ini kunjungan, ini hari apa nih? Hari Jumat, hari Sabtu besok kunjungan. Minggu depan karena tidak ada saling tektokan di grup, bingung. Kemarin udah belajar apa aja ya? Kemarin matematika, penjumlahan, penghitungan atau gimana? Ada kemungkinan resiko bahwa pelajaran yang sama akan diajarkan kembali di minggu depan. Mungkin relawan antar desanya itu nggak saling akrab ya. Jadi bingung. Jadi untuk saat ini di masa pandemi ini kita konsep kembali bagaimana rumah belajar ini seefektif mungkin. Tadi alhamdulillah ya kawan-kawan divisi pendidikan dibantu sama tim Bergegas Kurikulum membuat kurikulum yang begitu bagus, begitu kompleks. Jadi di kurikulum itu udah dibuat metode pembelajarannya seperti apa, bahannya sudah dibuat, bahan pembelajarannya sudah dibuat, soal-soalnya juga sudah dibuat. Jadi bagi relawan yang akan terjun ke desa itu udah nggak perlu lagi mikirkan itu. Kan dulu sering tuh kita udah nentukan mata pelajarannya matematika. Subbabnya apa aja itu dipikirkan oleh masing-masing individu. Bisa aja referensinya beda-beda, bikin materinya beda-beda. Kalau di sini kalian nggak perlu lagi mikirkan itu, cukup download, nanti di-share ya di sini, di-share materinya. Jadi materinya tinggal download aja, atau kalau mau materi bisa hubungi tim manajemen, mungkin Kak Hilda atau Korwil Batola, Ana ya, untuk ngeprint bahan ajarnya sebelum terjun ke wilayah pendampingan. Nah, jadi di sini diupdate dan diawasi oleh divisi pendidikan. Mungkin aja kan setiap desa ada kendalanya masing-masing, ada yang udah jalan, ada yang belum. Jadi kita bisa mengawasi di sini dan apa kendalanya kayak gitu. Mungkin penjelasan dari kakak ya. Jadi ini ada kelas, ada 16 kelas. Setiap desa memiliki satu kelasnya masing-masing. Mungkin kayak gitu. Kalau ada pertanyaan langsung aja tanya di kolom chat, mungkin kakak bisa bantu jawab via chat. Mungkin setelah ini akan disampaikan materi oleh KIP, yaitu administrasi pelaporan. Ya, terima kasih. Mungkin KIP dipersilakan. Ya, kedengaran Jan? Siap, kedengaran nggak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, minta share Pajar. Ya,
Di sini kakak sedikit aja menjelaskan tentang administrasi pelaporan. Sebelumnya mungkin kawan-kawan juga sudah familiar juga apa yang perlu disiapkan sebelum kunjungan, seperti mengisi form kunjungan selanjutnya, Jar. Nah, ada form transportasi dan makan. Kan di sisi kanan ini ada uang makan, terus yang di sisi kirinya ada BBM. Nah, mungkin teman-teman memperhatikan di kolom nama penerima aja, usahakan mengisinya dengan nama lengkap. Jangan nama panggilan atau kan kayak di database kita itu kan ada namanya Muhammad Azmi, ada Nur Azmi kan. Nah, kayak gitu. Terus tanggalnya diisi sesuai tanggal keberangkatan, terus yang kelompok diisi nama desa masing-masing. Untuk yang jumlah uangnya itu berdasarkan jarak, akan berbeda jika dia berangkat ke Tapin atau ke Batola, jumlah uangnya pun akan berbeda juga. Terus untuk yang tanda tangan ini diisi dengan tanda tangan masing-masing. Kalau tim yang biasanya tim daerah Tapin itu kan ada yang disediakan transportasinya naik bis misalkan. Nah, itu cukup mengisi uang makannya aja. Tapi jika kayak tim yang di Batola mungkin mengisi BBM-nya. Nah, itu yang perlu diatur biasanya. Misalkan Antarjaya berangkatnya 4 orang, berarti kan ada dua motor. Nah, kayak gitu. Mungkin kawan-kawan sebelumnya sudah paham juga yang ini. Cuma yang perlu diperhatikan adalah mengisi nama lengkap. Terus Fajar. Nah, untuk mengisi laporan kunjungan per individu, ini yang ada sedikit berbeda karena diskusi juga dengan Korwil dan Kak Fajar juga bahwa kita menyediakan berupa Google Form. Boleh dibukakan Kak Fajar Google Form-nya? Nah, jadi linknya tadi yang tertera di PPT, terus ini mengisi nama lengkap. Jadi ini berupa laporan individu. Misalkan di sini nama lengkapnya adalah Maulita misalkan ya. Terus nama timnya yang berangkat, ada Maulida, ada siapa tuh Sarifah Alia, misalkan Nur Aulia ya timnya. Tim wilayah pendampingan Basirih ya. Nah, terus hari dan kunjungan hari Sabtu, tanggal kunjungannya tanggal 10 bulan kunjungan. Jam berangkatnya ya. Berupa isian ya Kak Fajar. Jam kepulangan diisi juga. Dari Politeknik Kasnur misalkan. Misalkan yang dari rumah isi aja dari rumah gitu ya. Ya kan? Ya. Terus transportasi kunjungan, motor pribadi. Tujuannya mengajar taman pendidikan. Teratur laksana pembelajaran, ya, bla bla jumlah peserta didik misalkan 15 orang.
Ini buat proyek utama dikosongin aja berarti ya. Kendala yang ditemukan saat kunjungan. Cuaca hujan misal. Macet ya. Peran individu dalam kunjungan. Nah, ini misalkan dia mengajar tahsin misalkan gitu ya. Jadi mungkin ada tugasnya masing-masing. Mungkin ini ketuanya yang membagi nanti. Jadi ini kan namanya juga laporan individu ya. Berarti peran individu di dalam kunjungan tersebut. Terus informasi lain apa ya? Banyak pendaftar. Baru ya. Lalu ada dokumentasi. Ini dokumentasi ini maksudnya yang dia pribadi atau gimana Pak Jar? Dia pribadi, maksudnya foto yang Peran dia menunjukkan gitu kan ya? ya pada saat Oh. kunjungan. Jadi bukan foto orang kayak gitu. Nah kayak gitu. Di dalam foto itu ada foto si dia kayak gitu mungkin. Ya. Jadi kenapa kita berubah ke Google Form supaya teman-teman juga lebih fleksibel, bisa laporan di mana aja dan kapan aja. Kalau sebelumnya mungkin kita kan menyediakan harus pakai Word ya, bentuknya kayak gitu. Dan ini kan bisa diisi kapan aja ya. Soalnya kan teman-teman juga pasti ada dokumentasinya pada saat melaksanakan kunjungan. Nah, ini yang buat individu. Kira-kira udah paham semua nggak ya? Bisa dipahami? Bisa Kak. Bisa ya. Untuk yang laporan bulanan atau kelompok, lagi Kak Fajar. Nah, ini Sebentar, buka lewat aja, Word. oh. Ya, ini laporan kelompoknya. Nama wilayah, Desa Basirih, tadi kembali. Kelurahan Basirih, Fajar. Ya. Nah, nama kelompoknya, ketua tim, si Ahmad Basit. Anggotanya ada berapa ya? Sampai ke bawah Fajar lagi. Nah, di sini kan ada rencana kunjungan di bulan dan tahun. Kan otomatis setiap kelompok atau setiap program kan merencanakan kunjungannya ya. Di dalam program kerjanya. Ini dituliskan aja sesuai rencananya. Yang poin 2. Yang poin 3 ini kunjungannya tanggal berapa, terus timnya siapa aja yang terlibat. Ke bawah lagi. Tanggal kunjungan, aktivitas, pelaksanaan kegiatan. Ini bentuk resume ya dari kelompoknya yang diisi ini. Jadi misalkan kunjungannya itu di tanggal 5 di bulan Agustus. Berarti ini diisi aja tanggal 5 Agustus. Kayak gitu kan Pak Jar? 5 Agustus. Ya, siapa aja yang berangkat, hasilnya apa, hasilnya itu berupa dari kesimpulan dari semua tim yang berangkat di tanggal 5 Agustus, kayak gitu. Kan ini namanya laporan kelompok ya. Kendalanya apa? Jadi dirangkum aja tuh dari Google Form tadi. Jadi mungkin perannya ketua ya yang merangkumnya ya. Nah, terus dokumentasinya juga di sini salah satu aja atau 2 aja supaya filenya tidak terlalu berat. Jadi semisal dalam sebulan itu ada kunjungannya 4 kali, berarti mengisinya ada 4 kali itu tanggalnya. Gimana lah menjelaskannya?
Ini kelihatan lah. Nah, ini kan ada Layar. lagi kan kunjungan hari tanggal. Nah, kayak gitu. Bisa dipahami dulu sampai sini, teman-teman. Mungkin ini contoh ya, laporan tahun 2018. Mungkin kayak gini dulu, tim desa Belandian, kakak dulu. Ini nama-namanya anggota tim. Dan ini kan ada rencana kunjungan ya. Jadi setiap per triwulan kita merencanakan di bulan Oktober, November, Desember mau kunjungan seperti apa kayak gitu. Udah direncanakan. Jadi, Ya, mungkin KIP bisa dilanjutkan. Ini contohnya. iya, maksudnya misalkan dia 4 kali kan berarti di bawahnya disambung lagi Ya, tanggal 4 kali. 10, tanggal 15, kayak Ya, gitu. Tapi digabung dalam file dalam satu file. satu file Word kayak gitu. Ya. Nah, untuk yang kelompoknya kayak gitu. Nah, dokumentasinya kayak gini. Perwakilan aja ya Kak Fajar yang mewakili Ya. lah fotonya. Ya. Lagi kurus nih. Ya, mungkin seperti itu. Ya. Selanjutnya kembali. Kalau nanti yang masalah individu dan kelompok ada yang kurang dimengerti, boleh dipertanyakan, bisa chat langsung juga bisa, minta contoh filenya juga bisa. Terus yang ada administrasi pelengkap lainnya yaitu pembuatan form registrasi anggota penerima manfaat. Di sini penerima manfaat maksudnya adalah semisal program di desanya adalah rumah belajar, berarti anak didiknya, peserta anak didiknya. Tapi misalkan pendampingan pelatihan keripik lakai, berarti itu anggota ibu-ibu yang ikut ikut pelatihan. Nah, kayak gitu. Misalkan juga pemberdayaan Karang Taruna, berarti itu data anggota Karang Taruna. Nah, untuk yang poin 2 itu membuat proposal pengajuan kegiatan itu maksudnya adalah apabila di program rumah belajar ingin mengadakan misalkan peringatan Hari Besar Nasional atau Hari Besar Islam, itu biasanya ya Kak Husin ada pengajuan berupa pengajuan proposal kegiatan. Misalkan mengadakan lomba atau biasanya lomba cerdas cermat dan macamnya. Nah, itu proposalnya ada di KK, boleh minta. Terus untuk pembuatan laporan pertanggungjawaban juga ada di KK, boleh minta juga formatnya. Dan membuat absensi kegiatan. Nah, jadi diusahakan setiap kunjungan itu ada absensinya untuk peserta didiknya. Selain kalian juga ada absensi berupa mengisi form kunjungan yang tadi, peserta didiknya juga diperhatikan untuk absensinya. Terus surat izin pelaksanaan kegiatan ini biasanya kalau ingin mengadakan pelatihan-pelatihan atau event besar juga ada surat izinnya. Ini request aja ke kakak, langsung boleh chatting. Terus data pendukung lainnya ini mungkin seperti kita ingin membuat profil desa yang seperti disampaikan Kak Husin di awal tadi adalah berapa jumlah penduduk kakaknya, potensi desanya apa, berapa fasilitas umumnya, dan segala macamnya itu. Itu aja sih. Mungkin ini aja yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang ada ditanyakan boleh chat ya. Ya, terima kasih Kak Ipeh. Mungkin setelah ini akan dilanjutkan oleh Kak Wawan, teknik pembuatan press release. Dipersilakan Kak Wawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
mohon izin sebelumnya terima kasih banyak Kak Husin, Kak Fajar, Kak Ipe, dan yang lain, dan tentu rekan-rekan penggagas untuk kegiatan ini. Mohon maaf kalau background-nya kurang bagus Kak Husin dan teman-teman karena pakai device HP ini tadi laptopnya error. Minta tolong juga ke Kak Fajar, barangkali boleh minta share screen. Baik, kita ini sedikit akan membahas terkait dengan press release karena ketika kegiatan mengajar, kemudian pendampingan di wilayah, tentu harus ada semacam publikasi yang mana ini tujuannya tidak lain untuk menyampaikan selain sebagai bentuk laporan, tentu ini juga sebagai bentuk semacam eksistensi kita, Muda Banua, dan juga ini sebagai sesuatu yang mudah-mudahan siapa tahu bisa mengundang orang lain untuk berkolaborasi atau bahkan memberikan inspirasi untuk melakukan hal yang sama seperti itu. Jadi ini akan sedikit dibahas terkait press release, hal-hal apa saja yang kemudian penting untuk sama-sama kita diskusikan. Silahkan dilanjut Kak Fajar. Oke, yang pertama mungkin masih ada yang bertanya-tanya apa itu press release. Jadi sebenarnya press release ini secara umum memang informasi yang dibuat oleh PR atau biasanya humas, baik di industri, organisasi, ataupun lembaga. Nah, tujuannya itu dicetak tebal, memberikan informasi kepada publik melalui media massa, surat kabar, baik online maupun offline. Jadi kemudian kalau misalnya nanti ada teman-teman 1-2 orang yang ditugaskan untuk menulis press release, maka informasi ini bisa dipublikasikan baik berupa online maupun offline. Nah, biasanya karena sekarang itu zaman sudah serba digital, kita bisa publikasikan itu di Instagram Muda Banua atau di status WA dan lain-lain. Seperti itu. Kemudian boleh di next Kak Fajar. Sekarang kita masuk ke strukturnya. Jadi kalau misalnya biasanya kan ada pembukaan, kemudian isi dan penutup. Sebenarnya 3 formasi itulah yang sama diadopsi kalau untuk press release. Yang pertama pasti judul, dan tentu judul ini nanti ada tips-tipsnya bagaimana kemudian judulnya bisa menarik, bisa membuat orang minat membaca, karena pasti teman-teman di sini juga seringnya mendengar kata ya dalam tanda kutip clickbait gitu. Jadi ketika membaca judulnya tertarik untuk membaca. Nah, kemudian teras ini kayak semacam pendahuluan yang melit atau kayak sesuatu yang klik ini menarik gitu untuk dibaca oleh calon audiens kita. Yang kemudian yang ketiga isi tentu body. Nah, dan apa saja yang harus sesuai? Yang pertama terkait judul, tentu teman-teman juga harus menyesuaikan ya kontennya dengan judul gitu. Misalnya beritanya adalah kegiatan mengajar di desa Basirih misalnya. Kalau misal kegiatan mengajar, maka kita nggak bisa dong ngasih judulnya adalah kegiatan kepramukaan kayak gitu. Nah, tapi tadi disesuaikan lagi judulnya, misalnya yang membuat orang itu mau membaca. Misalnya judulnya kayak gini ya, kegiatan mengajar di desa Basirih di masa pandemi. Nah, atau satu lagi misalnya kayak 3 kegiatan menarik ketika melakukan pembelajaran di masa pandemi khusus di desa Basirih. Nah, tentu judul kedua itu kayaknya lebih menarik atensi orang-orang karena orang penasaran, loh 3 hal menarik apa nih yang ada di desa ini dalam kegiatan mengajar. Nah, kayak gitu. Jadi banyak teman-teman nanti itu lebih ke teknis tentu untuk mencari judul yang cocok kayak gitu. Kemudian bagian teras itu mengedepankan subjek dan tanggapan terhadap 5W1H. Nah, ini bagian ini tuh sebenarnya menjelaskan kegiatan itu apa, kemudian siapa yang berpartisipasi di dalamnya, dan nanti ada 5W1H itu akan kita bahas di slide selanjutnya. Dan kemudian yang ketiga itu piramida terbalik. Nah, ini biasanya piramida itu makin runcing ke atas gitu. Tapi ini kita pakai formasi piramida terbaik. Itu intinya adalah kalau di press release itu kita harus menyampaikan sesuatu mulai yang paling penting sampai yang kurang penting.
Kenapa demikian? Karena kalau di stand up comedy itu ada bahasanya, buatlah audiens itu jatuh cinta pada 10 detik pertama. Nah, jadi kalau nulis press release itu lebih kurangnya bagaimana membuat audiens itu jatuh cinta atau mau membaca pada paragraf pertama. Nah, kayak gitu. Jadi tugas kita itu bikin audiens mau membaca ketika kita menuliskan sesuatu yang menarik di paragraf pertama. Makanya harus mulai yang paling penting sampai di akhir nanti yang kurang penting. Nah, kurang penting ini contohnya misalnya kayak informasi kontaknya dan lain-lain. Itu kontak kita sebagai penyelenggara kayak gitu. Boleh dilanjut Kak Fajar? Dan ini formasi 5W1H nanti. Oh iya, teman-teman nggak masalah kalau misalnya ini nggak dicatat, nanti Wawan boleh share ini aja ke grup supaya teman-teman bisa langsung telusuri sumbernya. 5W1H ya, ini sudah kita pelajari kayaknya mulai zaman SMA detail, bahkan SMP juga ada. Mulai what, when, who, where, why, how gitu. Jadi press release yang bagus tentu harus melengkapi ini. Misalnya kegiatannya apa yang kita lakukan, kapan, siapa yang mengadakan, siapa yang berpartisipasi, di mana, kemudian kenapa kita mau melaksanakan kegiatan itu, kayak tadi di awal Kak Husin menyampaikan bahwa harus mengerti permasalahannya supaya kita tahu solusinya. Kemudian how, bagaimana detail-detail kegiatan. Misalnya dilaksanakannya secara offline, kemudian memperhatikan protokol kesehatan, yang boleh jadi pengajar itu minimal sudah vaksin 1 kali, misalnya harus ada scan peduli lindungi gitu ya, kalau kayak masuk mall sekarang lah. Itu harus disampaikan sedetail mungkin. Jadi barangkali teman-teman yang sudah turun ke lapangan pasti sangat mengerti dengan 5W1H ini. Jangan sampai ada kepingan yang hilang kayak gitu. Jadi mereka ini harus saling melengkapi. What, when, who, where, why, how kayak gitu. Boleh dilanjut Kak Fajar? Ini bagian terakhirnya. Jadi tips and trick sebenarnya ketika menulis press release yang mudah-mudahan tujuannya itu bisa dibaca, kemudian dipahami informasinya oleh audiens kita. Yang pertama tentu harus paham dulu pesan dasarnya apa. Jadi kalau kita menuliskan tentang kegiatan mengajar di salah satu desa, tentu kita tidak hanya menyampaikan kegiatan itu secara secara lapangan, tapi ada hal-hal esensial juga yang terkandung di dalamnya. Misalnya bahwa kenapa kami melakukan ini, karena pendidikan Indonesia tertinggal 20 tahun lebih mundur dari negara-negara maju, atau misalnya di desa ini tadi disampaikan banyak anak-anak yang masih buta huruf atau belum bisa berhitung. Jadi ada pesan dasar yang kita pahami, kemudian itu bisa kita sampaikan. Kemudian piramida terbalik, ini 2 kali disampaikan, nanti di akhir ada piramida terbalik. Kemudian kalau bisa juga kita memberikan ilustrasi yang menarik. Dan terakhir itu check and balance. Tentu diperiksa lagi ada typo kah, ada kata-kata yang mungkin boros, misalnya kayak kegiatan ini dilaksanakan supaya agar kemudian, nah itu kan cukup boros kata-kata gitu. Jadi secara visual pun terkadang tidak mengenakan. Kemudian terakhir itu konfirmasi atau kita mendistribusikan tulisan kita. Terakhir ini tentang piramida terbalik ya, bukan piramida terbaik. Boleh dilanjut Kak Fajar? Ini sebenarnya secara umum, jadi bisa jadi lebih dari 4 paragraf, 5 atau 6 sebenarnya dari beberapa sumber yang Wawan pahami. Tapi barangkali 4 ini bisa dijadikan formasi gitu ya teman-teman. Yang paling pertama di paragraf 1 itu minimal kita harus menyampaikan informasi tentang 5W1H. Itu dulu. Formasinya Kak, kira-kira yang duluan tuh apa? What dulu, why dulu, atau how dulu? Nah ini Wawan kebetulan belum menemukan gitu. Tapi barangkali yang penting semuanya itu tersampaikan di 5W1H itu. Atau misalnya dimulai dari kenapanya dulu. Jadi orang-orang tuh penasaran gitu. Misalnya angka anak putus sekolah di desa A mencapai 50%.
itu kan jadi wah ngeri gitu kan baca ini, kemudian orang-orang tertarik untuk baca. Kalau misalnya hal itu tidak bisa tersampaikan semua, itu boleh dimasukkan di paragraf kedua. Tapi kemudian ditambahkan kutipan pendukung. Misalnya tadi ketika observasi kan ada hal-hal yang mungkin tidak bisa kita dapatkan kalau ke aparat. Misalnya kayak bangai kae di sini ini kekanakan tuh koler belajar bilalan kuitannya sorangnya hakun lawan bubuhan kayak pian nijar. Nah, itu kan sesuatu yang apa ya? Itu bisa mendukung gitu. Bahwa nanti dimasukkan aja bahwa dimasukkan misalnya karakteristik anak-anak di desa ini itu lebih semangat belajar ketika diajarin oleh mahasiswa kayak gitu. Ujar kepala desa misalnya kayak gitu. Nah, jadi ada kutipan pendukung atau kata-kata motivasi juga sebenarnya tidak jadi masalah. Misalnya kayak senjata terbaik untuk melawan kebodohan adalah pendidikan misalnya. Nah, itu kutipan pendukung. Nah, kemudian di paragraf ketiga itu jelaskan detail fitur keunggulan atau pengetahuan. Atau kalau misalnya dalam konteks pendampingan ke desa, itu detail-detailnya kayak proses yang sudah dilalui itu seperti apa. Misalnya mulai observasi, kemudian perencanaan, kemudian implementasi, sampai kemudian evaluasi itu dijelaskan secara singkat. Kemudian fitur itu kayak apa sih hal-hal baru yang kemudian dilaksanakan. Misal kayak tadi oleh Kak Maulidi misalnya kan, bahwa kita menggunakan misalnya RPP 1 lembar gitu untuk menyesuaikan dan lain-lain. Kemudian keunggulannya apa? Oh, kita di sini sangat apa ya? Selain kita memberikan pelajaran, kita juga memberikan contoh-contoh untuk menjaga kesehatan, protokol kesehatan dan lain-lain. Kemudian ada pengetahuan atau wawasan yang kita sampaikan. Dan yang terakhir itu tujuannya, kemudian deskripsi program secara singkat, dan terakhir informasi kontak. Nah, jadi kalau kita urutkan dari paragraf 1 sampai 4, itu mulai dari yang paling penting sampai yang penting aja gitu ya. Mulai dari tujuan, deskripsi, sampai informasi kontak. Lebih kurangnya ini Kak Fajar, kalau ke contoh-contoh silahkan dicari saja teman-teman, karena waktu juga membatasi seperti itu. Barangkali itu dari Wawan, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kak Wawan. Mungkin setelah ini akan dijelaskan oleh kakak sendiri ya untuk teknis dokumentasi yang benar. Mungkin sedikit ya untuk nambahin Wawan. Jadi kalau kunjungan untuk rumah belajar dan program pendidikan lainnya itu diwajibkan ya ketika kunjungan. Mungkin kakak share ini contoh. Jadi nanti ketika kalian kunjungan, entah itu rumah belajar, English Club, pelatihan silat, pelatihan tari, itu dikirimkan ke koordinator wilayahnya masing-masing. Ini tahun 2020 ya, Januari 2020. Nanti press release-nya itu akan di-up ke Blogspot agar ini bisa menjadi pengalaman setiap orang ya di sini. Kemudian juga di-up di Instagram. Ini ada ini contoh ya. Ini tim Desa Antaraya Januari 2020. Jadi setiap kunjungan tim itu diwajibkan untuk membuat press release terus dikirimkan ke Korwil. Ini kakak ambil contoh ini tim Basgiri. Kayak gini ya. Ini masih belum pakai masker ya. 20 Januari kayak gini. Kalimat paragrafnya mungkin kirimkan 2 paragraf dengan persyaratan 5W plus 1H yang udah dijelaskan oleh Kak Wawan tadi. Ini ada tim Desa Brangas Timur. Ini pelatihan komputer. Ya. Oke, 2 paragraf. Kayak gini. Mungkin nanti kalau mau buat press release bisa kunjungi blogspot kita di mudabanua.blogspot.com. Oke. Kita akan share screen terkait dengan teknis dokumentasi ya. Di sini kakak tegaskan untuk teknis dokumentasi sendiri bukan ke arah gimana sih cara ngefoto yang benar, bukan kayak gitu, maksudnya kalian nggak harus punya HP yang bagus, tapi kakak di sini mau
mau kalian punya standar ya, karena di Instagram Muda Banua kita itu dikelola oleh tim manajemen, nggak bisa asal upload ya, foto yang nggak sesuai dengan kaidah ya, istilahnya apa, nggak sesuai asal jepret aja itu nggak bisa diupload. Jadi mungkin nanti kan kalian ngirim laporan tuh foto-foto perkunjungan. Nah, foto-foto itu akan diupload ke Instagram desa masing-masing. Untuk Instagram desa saat ini masih proses dibuat ya. Beberapa akun itu dibuat oleh tim manajemen. Jadi nggak ada lagi kabar bahwa Instagramnya kayak diingat lagi passwordnya. Untuk Instagram itu dipegang oleh kami. Jadi nanti kami akan meng-share akunnya beserta passwordnya. Silakan diganti. Semisal kalian udah lupa Instagram itu apa, passwordnya apa, alamat email alternatifnya itu dipegang oleh kami. Mungkin fokus di sini dulu. Kakak mau lihat komentar kalian, mungkin bisa di chat satu persatu. Kira-kira dari foto 2 ini mana yang paling baik? Mungkin chat di kolom komentar, pilih kiri atau kanan. Silahkan di chat. Kira-kira foto yang mana yang sesuai dengan standar Muda Banua? Oke, kanan, kiri. Oke. Kanan, kiri, kanan, kiri. Kanan. Oke, Bella. Kanan, Budi, kiri. Oke. Ada lagi. Oke, kanan, kiri. Oke, macam-macam. Kanan. Oke, ada lagi. Ya, mungkin next aja biar menyikat waktu. Yang bagus adalah yang di sebelah kanan ya. Kenapa? Karena yang sebelah kiri itu membelakangi. Jadi yang penting itu ngambil dari sisi dua belah pihak agar muka dari pihak masyarakatnya itu terlihat, dari relawannya juga terlihat. Kalau sebelah kiri kan kita nggak tahu tuh yang perempuan pakai baju pink itu siapa namanya, segala macam. Nah, kayak gitu ya. Jadi ambil, usahakan ngefoto seperti yang di sebelah kanan. Dari pihak masyarakatnya terlihat, dari pihak relawannya terlihat. Ambil dari kedua belah pihak. Oke, karena kalau yang sebelah kiri mungkin diupload di Instagram Muda Banua awam ya, mungkin nggak akan diupload karena kita memiliki standar. Oke, selanjutnya sebelah kiri atau yang sebelah kanan? Chat di kolom komentar. Oh, Kak Hilda namanya tadi. Oke, kiri Muhammad Fitri, Ara kiri, Raudah kiri, Maulidi kiri, Bella kiri. Ada lagi? Ada yang mau milih kanan? Kiri semua? Oke. Yang benar, ya benar. Sebelah kiri ya. Jadi usahakan foto di tengah-tengah, kiri dan kanan itu pihak yang diajari kan itu kan pesertanya. Terus relawan kelihatan muka dua-duanya. Kalau sebelah kanan itu kan membelakangi ya. Kita nggak tahu tuh pesertanya apakah ibu-ibu kah atau anak-anak kah. Nggak tahu ya. HP-nya bagus tuh, makanya bagus. Ada juga. Kalau bagus enggak bagusnya, kakak nggak ngelihat dari sudut pandang itu ya. Kakak lebih memilih cara pengambilan fotonya kayak gitu. Kalau nggak baik, resolusinya nggak baik, bisa kita perbaiki. Tapi kalau tekniknya udah nggak baik, itu susah ya. Lanjut ya, ini latihan aja kayak gini, kiri atau kanan? Kanan, 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 kanan. Ya, sip. Ya, kanan ya. Usahakan foto ketika berhadapan. Kalau sebelah kiri itu emang bagus sih. Kelihatan rompi Muda Banua, tapi kita nggak tahu si relawan itu namanya siapa, gitu kan. Upload di Instagram misalkan nge-tag, bingung, ini mau nge-tag siapa gitu. Oke, jadi yang sebelah kanan ya, kelihatan dari muka relawan dan pihak peserta rumah belajarnya. Oke, nih sebelah kiri atau sebelah kanan? Ya, silakan dijawab.
kiri, kanan. Oh, ini bagus nih. Anu, apa, macam-macam. Kiri, kanan, kanan. Oke. Sip, kiri, kanan. Oke. Jawabannya adalah, sebenarnya keduanya fotonya bagus ya. Meskipun bisa dibedakan ya. Tapi lebih condong ke kiri. Kenapa? Karena ini di tengah-tengah ya, spanduknya di tengah-tengah, udah bisa diupload di konten IG. Kalau yang di kanan ini kira-kira kenapa? Kenapa enggak rekomendasi untuk diupload? Ada yang tahu? Spanduknya kan terlihat bocor 2 orang. Ya, bocor 2 orang itu mengganggu ya. Pilihannya antara 2, perlu diedit lagi, potong tapi sulitnya kalau dipotong antara foto itu kan ukurannya berbeda ya, resize-nya berbeda, jadi agak susah. Jadi kalau kita mau foto terus di belakangnya itu ada orang, sebaiknya minta tolong ke pinggir dulu nih, ada mau sesi foto kayak gitu, sebaiknya kayak gitu ya. Kalau sebelah kiri kan emang di belakangnya udah nggak ada orang, bagus tuh dari sesi pengambilannya. Oke. Ya mungkin ini yang terakhir. Oke, ambilnya ya sesuai dari depan foto kayak gitu. Kalau yang sebelah kanan itu kan nggak terlihat, meskipun dari samping nggak kelihatan. Nah, ini sih relawan siapa kan kita nggak tahu. Oke, senyumnya kemanisan nggak? Oh, siapa nih? Yang mana foto yang mana? Foto yang bapak-bapak kah? Foto yang tadi? Oke. Ya, habis mungkin itu aja penyampaian dari kakak. Jadi kakak minta tolong bagi relawan yang kunjungan nanti bisa foto disesuaikan ya. Jangan membelakangi atau muka fotonya tuh kada kelihatan. Oke. Mungkin sedikit kakak terkait Instagram desa itu lagi dibuat ya. Mungkin ini ada akun-akunnya, mungkin ada 7 atau 8 ya. 8 ya. 8 desa lagi yang bukan, Basiri udah ada 7 desa lagi yang belum dibuat. Ini lagi kakak proses buat ya. Untuk emailnya ini tim manajemen yang megang. Untuk Instagramnya nanti akan kakak share ke tim desanya masing-masing. Jadi mungkin dalam waktu dekat juga kakak akan share. Ini diusahakan yang ini akan dibuat ya. Nah, silahkan nanti upload foto-foto kunjungannya. Kemudian untuk penguploadannya itu kita udah didesain ya sama tim desain Twibbon ya. Jadi setiap upload di Instagram itu ada Twibbonnya. Bukan Twibbon sih, namanya template ya. Template biar rapi di Instagramnya kayak gitu. Dan jangan lupa tag @mudabanua_ ya. Jadi setiap foto-foto yang bagus akan kita repost atau di upload di story ya, kayak gitu. Mungkin itu penjelasan dari kakak. Mungkin kalau kalian ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan di kolom chat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin setelah ini akan dilanjutkan oleh Kak Hilda ya. Ya Kak. Oke, silakan Hilda. Boleh minta share dulu Kak. Halo Kak Fajar. Siap, silakan. Ya. Iya, selamat malam semuanya. Salam semangat untuk relawan Pemuda Bakti Banua. Di sini kakak ingin menjelaskan sedikit mengenai edukasi protokol kesehatan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Next, boleh Kak Fajar? Nah, jadi di sini kakak bacakan dulu beberapa poin penting mengikuti peraturan pemerintah, bahwasanya saat ini kan kita masih di masa pandemi. Jadi yang pertama, memastikan sekolah menerapkan protokol kesehatan, baik yang tatap muka maupun yang masih belajar dari rumah atau online. Yang kedua, mendokumentasikan praktek baik 3M di sekolah. Yang ketiga, menjadi teladan dalam menerapkan perilaku 3M. Yang keempat,
menyampaikan pesan kunci edukasi 3M pada setiap memulai dan mengakhiri proses pembelajaran. Yang kelima, mengintegrasikan edukasi 3M dalam materi dan proses pembelajaran. Poin keenam, menyapa peserta didik dan orang tua atau wali secara rutin untuk memastikan kesehatan dan membantu kesulitan belajar serta mengingatkan 3M. Poin ketujuh, menegur dan mengingatkan sesama kolega dan peserta didik untuk menerapkan 3M. Dan poin terakhir, berbagi praktik baik dengan sesama kolega guru dan menerapkan 3M dalam pembelajaran. Boleh next, Kak? Nah, karena kita akan kembali mengaktifkan rumah belajar, maka salah satu hal yang harus diperhatikan juga tentang SOP prokes di satuan pendidikan, terutama rumah belajar yang akan kita aktifkan. Yang harus diingatkan pertama banget oleh relawan, yaitu memastikan tidak ada kerumunan setiap proses pembelajaran. Nah, yang kita tahu kan biasanya anak-anak SD itu kalaunya ada kegiatan-kegiatan itu biasanya berkerumun. Nanti kalaunya relawan sudah mulai aktif rumah belajar, diharapkan sekali untuk bisa konsisten dalam memadahi lah ibaratnya kayak itulah lawan murid-muridnya, jangan ada kerumunan karena di sini tanggung jawab kita juga lumayan berat. Takutnya nanti kalau kita tidak konsisten dengan 3M malah ibaratnya mendatangkan virus-virus baru, jangan sampailah. Nah, next Kak. Jadi yang kedua, sebelum rumah belajar itu misalnya masukkan, kita harus cuci tangan dulu. Nanti dari tim Muda Banua akan memfasilitasi keran air beserta sabun cuci tangannya. Terus juga nanti akan disediakan masker apabila misalnya ada relawan yang tidak membawa masker atau ada murid di desa atau di rumah belajar yang tidak menggunakan masker, kita sediakan itu. Selanjutnya opsionalnya kita juga akan menyediakan hand sanitizer. Nah, poin yang ketiga, nanti juga pas saat rumah belajar diharapkan posisi duduk peserta didik itu harus social distancing. Kalau misalnya lesehan, otomatis jaraknya itu sekitar 1 meter, di sebelah kiri atau kanannya itu kosong, lalu selanjutnya ada orang. Kalau misalnya rumah belajarnya itu duduknya pakai bangku, seperti pada gambar di slide, nanti di sampingnya itu bangkunya kosong dan di samping yang ketiganya berisi orang. Ini harus diperhatikan benar-benar lah kakak-kakak, jadi kita juga rumah belajarnya insya Allah aman dan sehat gitu. Next Kak. Nah ini tadi yang sudah Ulun sampaikan, jangan kada ingat memakai masker. Biasanya ading-ading di desa itu kadang kayak kelupaan atau misalnya habis makan-makan tuh bisa kada ingat lagi memakai masker. Jadi minta tolong ke kakak-kakak relawan yang akan mengajar di rumah belajar untuk selalu mengingatkan ading-adingnya memakai masker, habis itu memakai hand sanitizer. Boleh kita bawa sendiri Kak. Nanti kita sediakan ada tempatnya, ada hand sanitizer isi ulangnya juga. Jadi kakak-kakaknya harus mengingatkan itu. Selanjutnya selalu memantau kondisi peserta didik. Tracking apabila peserta didik yang sedang sakit boleh dirumahkan. Biasanya kondisi anak-anak itu bisa terlihat lah kakak-kakak. Kalau misalnya ada yang kayak demam, pilek, batuk, boleh diliburkan dulu atau bahasanya tuh biar kada kasar, disuruh istirahat di rumah aja. Takutnya kan kita kada tahu apakah itu sakit biasa atau nauzubillah misalnya COVID. Jadi boleh sekali kakak-kakaknya mengingatkan untuk ading-adingnya itu jaga kesehatan dan kalau ada yang sakit boleh dirumahkan saja. Slide terakhir Kak. Nah, jadi di sini yang saya tekankan kepada kakak-kakak semuanya selalu memberikan arahan terkait 3M, yaitu memakai masker, social distancing, sama mencuci tangan kepada peserta didik. Nanti ketika rumah belajarnya udah selesai, misalnya udah balik, diingatkan kembali untuk mencuci tangan kembali dan menjauhi kerumunan. Habis pulihkan rumah belajar, diusahakan kada ada lagi perkumpulan murid-muridnya, langsung disuruh pulihkan aja. Dan juga pesan terakhir buat kakak-kakak, semoga protokol kesehatan ini bisa konsisten dipadahi ading-adingnya dan juga jangan sampai kitanya yang melanggar itu. Jadi karena jadi contoh yang kada baik untuk ading-ading semuanya.
Itu aja sih Kak materi dari Ulun. Boleh selanjutnya. Oke, terima kasih Hilda. Dan yang terakhir mungkin akan disampaikan oleh kawan-kawan dari panitia Malam Keakraban Pemuda Bakti Banua untuk Maulidi dan kawan-kawan dipersilakan. Oke Kak, terima kasih. Mungkin bisa di share screen Kak terkait PPT-nya. Nah, jadi mungkin bisa dilihat ya teman-teman, untuk makrab ini akan kita laksanakan di Pantai Karindangan, yang memang ini merupakan hasil voting dari kita, dari teman-teman panitia semuanya. Kemarin itu sebenarnya ada 4 opsi tempat. Yang pertama itu ada di Anjir, di Pulau Curiak, kemudian di Jembatan Barito, yang ketiga di Pantai Batakan, dan yang keempat Pantai Karindangan. Nah, jadi hasil voting kita memilih di Pantai Karindangan. Mungkin bisa di next Kak. Nah, jadi bisa dilihat ya teman-teman, ada foto, ada 2 foto. Itu adalah dokumentasi dari kegiatan makrab yang pernah dilaksanakan, dan yang terbaru itu ada di atas, di Gunung Mawar kita kemarin. Dan kenapa sih kita ngadain makrab ini? Jadi makrab ini kita adakan karena memang merupakan salah satu solusi ya untuk mengenal, kemudian merekatkan dan juga mengakrabkan sesama relawan pemuda bakti Banua. Dan yang perlu diingat terkait makrab ini bukan bagian dari program Pemuda Bakti Banua. Nah, jadi ini hanya inisiatif dari kawan-kawan relawan dan juga tim manajemen. Jadi untuk biayanya sendiri itu kita yang menanggung sendiri. Mungkin boleh di next Kak. Nah, selanjutnya ada sekilas info terkait tempat ya. Mungkin barangkali teman-teman yang lain juga ada yang pernah ke sana. Jadi Pantai Karindangan ini adalah pantai yang berada di Desa Pagatan Besar, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut. Nah, letaknya juga tidak jauh dari Pantai Takisung, dan pantai ini baru dibuka pada pertengahan tahun 2020. Mungkin bisa di next Kak. Selanjutnya ini ada terkait waktu pelaksanaannya. Jadi kita rencananya bakal kita adakan di Sabtu sampai Minggu, itu tanggal 9 sampai 10 Oktober. Untuk pukulnya ini ada pukul 9.40, ini merupakan pukul waktu keberangkatan kita, dan sampai selesai nantinya di hari Minggu. Untuk lokasinya sudah saya sampaikan tadi di Pantai Karindangan. Kemudian untuk transportasinya kita menggunakan motor berboncengan 2 orang, usahakan yang membonceng ini adalah laki-laki. Jadi biar biar gampang lah gitu. Untuk titik kumpul kita di Politeknik Hasnur, dan titik kumpul pulangnya di pantai. Oke, boleh di next Kak. Nah, ini ada screenshot jarak ya, jarak dari ini diambil dari Handil Bakti ya teman-teman, dari Grand Purnama 2. Itu jaraknya 81 km, atau mungkin kita estimasi waktunya itu kurang lebih 3 jam. Lumayan jauh, jadi persiapkan stamina-nya. Oke, mungkin di next Kak.
Selanjutnya ini ada informasi terkait fasilitas yang ada. Ini ada MCK-nya, kemudian listrik, colokannya. Ini sudah lengkap ya teman-teman, jadi jangan khawatir terkait fasilitas yang ada di sana. Untuk harga tiket masuknya cuma 5.000. Kemudian ada harga sewa gazebo, ada 2 pilihan, yang kecil dan juga yang besar. Bisa dilihat untuk harganya. Dan untuk batas penyewaannya sendiri ini hanya sampai jam 9 pagi. Jadi kalau misal lewat dari jam itu, kita ada biaya tambahan lagi. Mungkin bisa di next lagi, Kak. Nah, jadi selanjutnya ini ada rundown terkait acara makrab ya, teman-teman. Untuk pukul keberangkatan sendiri, kita di pukul 9.40 sampai 10 itu merupakan persiapan keberangkatan kita. Dan di pukul 10 lewat 10 itu merupakan keberangkatan kita. Estimasi sampainya itu di pukul 12 atau mungkin 13 lah. Dan setelah itu langsung kita isoma ya teman-teman. Jadi biar mungkin apa ya, setelah kayak perjalanan jauh itu harus ada istirahatnya juga lah. Oke, selanjutnya di pukul 13.30 sampai 13.40 itu ada sambutan dari tim manajemen. Dan selanjutnya di 13.40 sampai 14.40 itu ada sesi studi kasus yang akan disampaikan atau dilakukan oleh tim manajemen. Di pukul 14.40 sampai 16.50 itu ada istirahat dan pembagian tenda. Di pukul 16.50 sampai 18 kita ada gamesnya berupa tebak gaya, pesan berantai, bisa juga estafet sarung. Dan ini mungkin yang PJ kegiatannya adalah divisi acara. Selanjutnya isoma, setelah kita main game tadi ada isoma, dilanjutkan dengan pembacaan surah Yasin dan doa-doa di pukul 20 sampai 20.30. Selanjutnya ada makan bersama yang kita lakukan setelah membaca Yasin dan juga doa-doa di pukul 20.30 sampai 21, dan di pukul 9 atau 21 ini ada sesi tukar kado yang nantinya teman-teman diminta untuk membawa kado. Untuk minimalnya itu minimal angka atau minimal harganya bisa minimalnya itu 5.000, kemudian maksimalnya adalah 10.000. Untuk tukar kado sendiri mekanisme atau sistemnya nanti dikumpulkan dulu baru nanti dibagikan. Dan di pukul 21.30 sampai 23.50 kita ada pentas seni dan sharing pengalaman. Dan ini tiap kelompok wajib menampilkan seni dan juga kemampuan dari tim kelompoknya. Dan di hari Minggu di pukul 4 subuh kita melaksanakan sholat subuh, dan di pukul 6 sampai 6.30 itu ada sesi senam pagi yang dipimpin oleh Ara, dan untuk senamnya ini kita merencanakannya senam jumba. Nah, jadi setelah senam kita ada persiapan game, dan untuk gamesnya di pukul 6.50 sampai 7.50 ini ada games benar atau salah. Selanjutnya setelah games kita ada sarapan bersama, kemudian games lagi di pukul 8.30 sampai 9.30. Ini ada estafet tepung, memindahkan balon, dan menggunakan sarung. Setelah main games di pukul 9.30 kita istirahat, dan selanjutnya kita persiapan pulang di pukul 10.30. Mungkin boleh di next, Kak. Selanjutnya ini ada perlengkapan yang harus dibawa peserta. Pertama itu ada jaket tebal dan juga jas hujan, karena kita sekarang lagi musim hujan juga, jadi diharapkan teman-teman yang ikut nanti bisa membawa jas hujannya masing-masing.
Kemudian bisa membawa air mineral atau tumbler lah. Gitu. Kemudian peralatan makan, piring, mangkok, plastik, sendok, dan juga garpu. Dan jangan lupa juga bawa antangin, minyak kayu putih, kemudian obat-obat pribadi lah, yang dimana mungkin teman-teman ada yang memiliki riwayat penyakit. Peralatan sholat juga jangan lupa, buku Yasin, snack, roti untuk masing-masing individu, dan pakaian secukupnya. Dan ini ada kado tadi ya, dengan minimal harga 5.000 dan maksimalnya 10.000. Jadi itu perlengkapan yang teman-teman harus bawa nantinya pada acara makan. Next, Kak. Nah, selanjutnya ini ada ketentuan pentas seni, karena di rundown tadi ada pentas seninya. Jadi untuk durasi itu kita tiap kelompok hanya 5 menit. Dan untuk seni yang bisa ditampilkan itu ada menyanyi, kemudian dance atau tari, stand up komedi, teater atau lip sync. Dan ketentuannya ini setiap kelompok harus ada yang ditampilkan. Boleh next lagi, Kak. Ya mungkin itu tadi terkait makrab yang akan kita laksanakan di minggu depan. Mungkin untuk selanjutnya saya serahkan ke Kak Fajar. Mas. Oke, terima kasih kepada Maulidi selaku panitia divisi acara malam keakraban. Mungkin sudah selesai ya semuanya. Mungkin ada tersisa 5 menit dari kawan-kawan, mungkin ada pertanyaan. Dipersilakan, mau yang bertanya silakan ditulis di kolom komentar atau buka langsung mic-nya. Teringat tragedi Tumbler. Oke, Maulidi. Gunung Mawar. Ya, ada yang mau bertanya? Silakan. Kalau tidak ada, mungkin dari Kausin ada pepatah terakhir atau pesan. Oke, makasih banyak kepada semua tim ya, tim pendampingan wilayah maupun tim KGS yang bergabung pada malam hari ini terkait hal-hal yang sudah disampaikan oleh tim manajemen, oleh Kak Fajar, Kak Wawan, Kak Hilda, kemudian Kak Sarifah juga, dan dari tim panitia malam keakraban juga. Tolong informasi ini untuk bisa disampaikan kepada tim-timnya ya, khususnya untuk tim dalam satu wilayah pendampingan dan juga tim KGS dalam satu divisi, agar informasi ini bisa tersampaikan secara merata ke kawan-kawan ya. Soalnya yang hadir pada malam hari ini di bawah 30 orang dari tim yang ada, dan itu gabungan antara tim pendampingan wilayah dengan tim KGS ya, Kak Fajar ya. Oke. Ya. Nah, mungkin untuk tindak lanjut selanjutnya informasi bisa kami sampaikan melalui grup dan Google Form ya. Khususnya untuk rencana malam keakraban yang kita laksanakan. Harapannya nanti ke depannya banyak dari teman-teman sekalian yang bisa untuk ikut berpartisipasi dalam acara ini ya. Tentunya akan banyak sekali hal-hal yang akan kita rencanakan ulang, yang akan kita diskusikan tentunya melalui kegiatan malam keakraban. Itu bisa menyatukan raga-raga yang ini telah lama terpencar kayak gitu. Tim yang sudah lama vakum dari kegiatan pendampingan wilayah, sedangkan itu merupakan program utama kita dalam Corporate Social Responsibility Hasmor Center, Hasmor Group kayak gitu. Dan ini merupakan program yang memang rohnya
Pemuda Bakti Banua itu ada di pendampingan wilayah, dan itu sifatnya berkesinambungan kayak gitu ya. Bagaimana caranya kita bisa menimbulkan dampak kebermanfaatan untuk orang banyak dan lebih terasa dan lebih terukur dengan program-program yang real dilaksanakan di masyarakat secara langsung. Jadi harapannya semua tim yang ada di sini, tolong kerjasamanya, peranan kalian untuk bisa menginformasikan ke teman-teman dan mengajak teman-temannya untuk ikut terlibat. Khususnya untuk teman-teman satu timnya. Sangat sayang sekali jika tim kalian dalam satu kelompok tim Bina Desa itu tidak ikut kayak gitu. Insya Allah nanti coba kita sisipkan juga pembekalan-pembekalan untuk tim dalam momen itu, ya, selain dengan event-event yang bisa mengakrabkan antara satu dengan yang lainnya, yang saling mengenal juga, saling mengakrabkan juga, karena di masa pandemi program kita sangat cukup lama vakum mulai dari 2019 hingga ke 2021. Mungkin itu saja ya arahan dan harapan yang bisa kakak sampaikan. Saya cukupkan dan kakak kembalikan ke Kak Pajang. Oke, terima kasih kepada Kak Husin. Ya, tepat pukul 10. Ini ada link presensi, silakan mengisi link presensinya. Sudah kakak share, mungkin bisa di-share lagi. Oke, ya, terima kasih kepada kawan-kawan. Kak Kiri, mewakili tim manajemen, mengucapkan mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak-kakak. Banyak tim, semangat selalu.